Sorry ass DJ. Yo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya kawan-kawan? Sehat kan? Oke, kembali lagi bersama saya. Di sini kita akan membahas terkait dengan cara mengunggah video ke YouTube dengan baik dan benar. Sebelum kita lanjut, saya ingatkan kepada kawan-kawan, jangan lupa berikan like dan juga komennya agar mendukung channel ini makin berkembang ke depan. Jangan lupa tekan subscribe guys, sebab subscribe itu gratis. Oke kawan-kawan, sudah siap? Oke, di sini sudah ada di dalam layar laptop saya. Caranya mudah kawan-kawan, untuk bagaimana kita mengupload video kita yang baik dan juga yang benar agar video kita ditonton. Sebenarnya mudah dan simpel, yang penting dari kawan-kawan aja mau belajar dan juga mau mengetahui. Intinya segala sesuatu ini harus dicari kawan-kawan. Segala bentuk pengetahuan ini harus kita cari kawan-kawan. Oke, disini kita masuk saja ya. Oke guys, di sini kita masuk ke YouTube, langsung saja ke YouTube Studio. Kita langsung masuk ke YouTube Studio. Nah, di sini saya menggunakan akun teman saya. Nah, memang dia akunnya tidak ini untuk mengupload video ya. Nah, di sini saya meminjamnya untuk kita membuat konten ini kawan-kawan. Oke, di sini kita pilih saja upload. Pilih file yang kawan-kawan ingin upload ke YouTube, video kawan-kawan yang disimpan di mana. Cari dan sisa pilih, terus open. Nah kawan-kawan, di sini yang pertama adalah judul. Judul ini sangat diperlukan dalam kita mengupload video kita, karena dari judul inilah yang mengundang minat para penonton untuk membaca atau menonton video kita. Aku membaca ya, sorry kawan-kawan. Nah di sini karena video saya lucu, kita taruh aja. Maksudnya video saya tentang video lucu, jadi kita taruh aja judulnya yang menarik ya kawan-kawan. Judul yang menarik namun sesuai dengan isi video kita. Kita masukkan aja, karena di sini ada laki-laki super yang larinya itu sangat cepat melebihi cita kawan-kawan. Jadi kita taruh aja judul yang menarik, yang memang ada rasa untuk mengundang para penonton untuk menonton video kita. Kita taruh saja laki super ya, super laju dan kocak ini kawan-kawan. Nah ini contoh, ini hanya sebagai contoh ya kawan-kawan. Nah, dan jangan lupa di deskripsi, kita lanjut ke deskripsi. Deskripsi ini sangat penting kawan-kawan. Yang pertama kita harus memberikan tag. Maksud dari tag ini agar nantinya video kita juga akan ini di apa ya namanya? Nantinya YouTube mengklasifikasi video kita juga berdasarkan tag yang ada di deskripsi juga kawan-kawan, agar memudahkan para penonton untuk mencari video kita. Nah, seperti itulah kawan-kawan. Nice. Kita berikan tag saja karena video kita video lucu. Kita berikan tag aja video lucu. Ini hanya sebagai contoh ya kawan-kawan. Nanti saya akan pada video berikutnya saya akan menjelaskan terkait dengan cara mendapatkan tag yang baik dan benar untuk video kita itu mendapatkan tontonan yang banyak kawan-kawan. Nah di sini kita lihat
kita lihat ya, kita lihat dari ini penjelasan yang ada untuk deskripsi kita. Menulis deskripsi dengan kata kunci dapat memudahkan penonton menemukan video kita, kawan-kawan. Nah, jadi kita harus menulis deskripsi itu yang nantinya membuat para penonton itu mudah untuk mencari video kita, atau video kita itu dimuat dalam ini kategori-kategori yang nantinya sama seperti deskripsi yang kita sampaikan. Nah, misalnya tag di atas itu sangat diperlukan, kawan-kawan. Khususnya bagi kita para pemula gitu, kita membutuhkan hal-hal sekecil ini untuk menambah viewers video kita atau viewers channel kita, kawan-kawan. Nah, di sini saya menaruh deskripsi awal untuk nantinya mengundang atau memberikan penjelasan kepada penonton maksud dari isi video saya itu, kawan-kawan. Jadi ini hanya sebagai contoh ya, kawan-kawan. Yang penting dari setiap pemberitahuan yang disampaikan oleh YouTube, misalnya di deskripsi ini, itu kita harus mengikutinya. Artinya ini sebuah langkah kemudahan untuk membuat video kita itu mudah diklasifikasi oleh YouTube untuk dalam bentuk pencariannya atau bentuk video kita ini seperti apa, agar nantinya penonton mudah untuk menemukan video kita, kawan-kawan. Oke, jangan lupa, semoga terhibur. Oke, ini hanya sebagai contoh ya, kawan-kawan, untuk deskripsinya. Saya hanya memberikan contoh untuk mengisi deskripsi yang baik yang benar. Di sini saya memberikan ajakan kepada para penonton untuk memberikan like dan juga komen serta subscribe agar mendukung channel saya. Nanti kawan-kawan bisa buat kata kunci di dalam deskripsi ini sebanyak apa yang kawan-kawan inginkan. Namun kawan-kawan juga harus perhatikan kata kuncinya harus sesuai dengan isi videonya, kawan-kawan. Nah, di bawah sini kita juga harus berikan tag agar nantinya ya seperti tadi, ini merupakan sebuah kata kunci gitu. Bisa juga video lucu 2020, tergantung dari kawan-kawan aja mau menggunakannya kayak gimana atau mau mengisi deskripsinya kayak gimana. Nah, di sini ini untuk tampilannya ya, kawan-kawan. Jadi dari tampilan ini sisa kawan-kawan aja ingin membuat tampilan kawan-kawan sebagaimana mestinya yang kawan-kawan inginkan. Ada juga secara otomatis dipilih oleh YouTube, namun kawan-kawan ingin mengisinya ya silakan aja gitu. Nah, namun di sini karena saya hanya memberikan contoh, makanya saya belum sempat membuat ini tampilan untuk video ini, sebab ini juga terburu-buru gitu, kawan-kawan. Oke, yang penting saya menjelaskan bahwa tampilan ini penting untuk mengundang para penonton. Nah, untuk playlist sendiri ini merupakan klasifikasi video kita nanti, kawan-kawan. Jadi kita harus juga memilih playlist. Kalau playlistnya belum dibuat ya kita buat, kawan-kawan. Sebab playlist ini juga mendukung atau membagi video-video kita. Misalnya di dalam channel kita ada video yang lucu, ada juga membahas soal tutorial. Nah, makanya dari playlist ini membagi video-video kita tadi masuk di dalam kategori yang mana dari channel kita. Oke, kawan-kawan. Nah, misalnya video saya ini video lucu, saya buat playlistnya video lucu. Nah, sisa kita buat dan kita pilih publik dibuat. Oke, kawan-kawan, kita pilih dan selesai.
Oke, kita lanjut ya kawan-kawan. Nah, untuk ini klasifikasi video kita ini apakah untuk anak-anak atau tidak. Kalau untuk anak-anak ya checklist saja ya, atau kalau bukan untuk anak-anak ya kita checklist saja tidak. Nah, di sini saya checklist tidak ya kawan-kawan. Nah, opsi lain. Nah, tag ini sangat penting kawan-kawan. Nah, namun di sini kita lihat promosi berbayar di sini. Kalau video kita ini mengandung iklan atau promosi kita terkait dengan sesuatu hal atau barang yang dimana dia berbayar, maka kita checklist saja. Kalau memang tidak ada ya tidak usah checklist. Nah, untuk tag ini sendiri sangat penting kawan-kawan, agar bagaimana YouTube memudahkan para penonton agar mencari video kita, dan video kita juga masuk dalam kategori-kategori pencarian para penonton. Misalnya video kita ini video lucu, maka kita buat saja tagnya video lucu, atau video ngakak, atau funny video. Intinya tag ini harus berkaitan dengan isi video kita kawan-kawan. Nah, ini saya hanya memberikan contoh ya kawan-kawan. Udah acan lagi. Oke kawan-kawan, di sini saya memberikan contoh aja seperti ini ya cara membuat tagnya. Nanti di video berikut saya akan menjelaskan bagaimana cara untuk mendapatkan tag yang baik, yang benar, yang dimana bisa membuat video kita muncul di pencarian. Oke, untuk bahasa subtitle dan teks. Untuk bahasa ini sangat penting kawan-kawan. Untuk bahasanya ini untuk bagaimana mengklasifikasi kalau bahasa yang digunakan dalam isi video ini merupakan bahasa yang kita pakai gitu. Misalnya bahasa Indonesia, agar memudahkan ini YouTube mengetahui soal bahwa video kita ini berasal dari Indonesia juga seperti itu, atau isi bahasa dalam video adalah bahasa Indonesia. Nah, sedangkan sertifikasi subtitle ini kita taruh saja yang poin pertama, bahwa konten ini tidak pernah ditayangkan di TV Amerika. Nah, untuk tanggal itu sendiri, jikalau kita lupa ya kita sisa klik aja yang di birunya ya kawan-kawan. Nah, di tanggal 17. Nah, itu secara otomatis seperti itu kawan-kawan. Kalau kita lupa, kalau kita tidak lupa ya kita isi saja kapan video yang dibuat. Nah, untuk lokasi ini bisa juga kita cantumkan, bisa juga tidak, tapi kalau ingin cantumkan itu juga lebih bagus karena nantinya memudahkan YouTube untuk mengetahui video kita ini berasal dari mana gitu, agar nantinya juga bisa muat dalam pencarian. Misalnya walaupun video kita lucu tapi kita taruhnya dalam lokasi video kita seperti di Jawa, ketika dalam pencarian ditulis kata Jawa, video kita juga bisa muncul kawan-kawan. Nah, ini bisa juga ditaruh, bisa juga tidak, tergantung kawan-kawan aja. Kalau ingin menaruh lokasi video kawan-kawan tidak apa-apa gitu. Namun di sini saya tidak tidak mencantumkannya. Nah, untuk lisensi YouTube ini kita ambil yang lisensi YouTube standar. Nah, ini maknanya bahwa video kita ini tidak dapat diunggah kembali oleh orang lain gitu. Sedangkan untuk yang bagian kedua itu maknanya bisa diunggah kembali, tapi harus mencantumkan link kita itu. Namun di sini saya pilih yang pertama ya. Nah, untuk kategori sendiri ini ada beberapa kategori yang dimana nantinya YouTube akan mengklasifikasikan video kita ini tergantung kategori ini juga kawan-kawan. Apakah video kita mengandung unsur game, blog atau orang. Nah, namun di sini karena video kita video lucu, maka saya taruh komedi aja kawan-kawan. Nah, untuk komentar dan rating di sini ada 4 kategori ya kawan-kawan, namun saya pilih yang kedua. Kenapa yang kedua? Karena
bisa saja dalam komentar itu mengandung unsur yang negatif kawan-kawan, makanya saya taruh yang kedua, untuk kedua itu kawan-kawan, agar channel kita ini bukan mengandung channel yang jorok lah kawan-kawan, seperti itu ya. Nice. Tapi kalau kawan-kawan mengizinkan untuk semua komentar ya juga tidak apa-apa, itu tergantung kawan-kawan. Oke, itu saja. Kita lanjut berikutnya, klik berikutnya. Untuk elemen video ini bisa kita atur setelah pengunggahan. Nah, kita ke ketiga aja. Nah, di sini kita pilih salah klik lagi. Kita pilih yang publik ya kawan-kawan. Nah, di sini untuk jadwal video kita, di sini bisa diatur. Namun kalau kawan-kawan tidak mau mengatur jadwal ya tidak apa-apa, tergantung kawan-kawan aja. Kita pilih yang publik ya. Saya salah pilih tadi, maaf. Nah, seperti ini kawan-kawan, kita pilih publik. Nah, sudah pilih dan kita langsung publikasikan. Nah, setelah publikasi ini itu sudah selesai kawan-kawan. Setelah publikasi, nah kita coba publik. Nah, seperti ini kawan-kawan. Sisa kita tunggu. Nah, namun di sini karena saya menggunakan channel teman saya, maka saya tidak mengunggah, ini hanya sebuah contoh. Oke kawan-kawan, sangat mudah kan kawan-kawan. Sebenarnya video ini sangat mudah. Video Garing. maksudnya pengunggahan video itu sangat mudah, tergantung kawan-kawan aja ingin mencari tahu. Nah, mungkin itu saja penyampaian saya menyangkut dengan video saya kali ini. Semoga bermanfaat. Bila ada kekurangan atau kesalahan yang menyinggung hati kawan-kawan, saya memohon maaf sebesar-besarnya. Tujuan dari video ini hanya untuk membagi pengetahuan dan juga membagi apa yang saya tahu. Oke kawan-kawan, sampai di situ dulu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe. Bantu channel ini agar berkembang. Oke kawan-kawan, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.